Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bagi-bagi daging hasil ya. daging kurban dari anggota SPPM PT ASKI. Yuk kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik. Tetapi Allah SWT di dalam dua ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang punya kemampuan itu hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi sampai ada yang berpendapat demikian karena memang ayat-ayat tentang kurban ini cukup tegas dan juga cerita tentang kurban ini luar biasa. Rasulullah SAW sendiri juga sangat menganjurkan kita untuk berkurban karena memang pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Rasulullah SAW, tapi juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji itu adalah ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya, maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga saya mengajak teman-teman semuanya, tahun ini yuk kita jalankan salah satu di antara syariat agama Islam, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita punya uang untuk hanya membeli tas, punya uang sekedar membeli celana, membeli baju, yang itu bukan kebutuhan primer kita, kecuali hanya lebih ke entertain atau lebih ke fashion dan style, lifestyle kita, harusnya kita sedikit lebih sungguh-sungguh untuk ngebela-belain biar bisa kurban. Karena kata ulama, kurban itu adalah sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling istimewa. Ya, maka berkurban ya itu kan kita ngikutin istilahnya teladan dari Nabi Ibrahim ya, yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail ya, mengikuti perintah Allah, dan akhirnya karena kesolehan dari Nabi Ibrahim gitu kan, Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor domba. Nah, jadi kita mengikuti kisah itu gitu kan, jadi kita mengikuti keteladanan, jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu makna daripada berkurban yang saya ketahui. Ya mungkin kalau untuk lebih jelasnya sih bisa tanya Pak Ustadz, karena saya bukan Ustadz gitu ya. Mungkin itu harapannya ya, dengan kita mengikuti keteladanan daripada Nabi Ibrahim ya, kita pun bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kurban yang dilakukan oleh SPPM ya, SPPM bisa lebih baik dan lebih amanah lagi, seperti itu.
Ya sobat buruh Pajajaran, alhamdulillah niat kita untuk berkorban di tahun ini sudah selesai. Ya sudah kita salurkan juga daging-dagingnya kepada warga sekitar di tempat kita memotong hewan kurban, yaitu di Kampung Rambai dekat warung SPPM. Makanya teman-teman yang belum mampir nih ke warung SPPM, kesini deh biar tahu sama lingkungan sekitar gitu kayak gimana. Nah itu juga kenapa kita memutuskan untuk memotong di sini juga karena sebagai bakti kita yang udah buka warung di sini kepada warga-warga sekitar kayak gitu. Oh makna berkurban tuh kalau bagi saya pribadi ya, kan tadi Mang Dani udah nih kata Abah Dani berkurban tadi jelasin. Nanti kalau mau jelasnya ke Ustadz gitu kan. Kalau saya cuma nambahin aja. Coba ya, ini belum dipotong. Berkurban itu adalah menggugurkan rasa kepemilikan kita terhadap dunia. Karena kan walaupun itu harta kita, anak kita, orang tua kita, dan segalanya yang kita miliki dunia ini adalah titipan Allah gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim diberi ilham nih dalam mimpi suruh motong anak, itu tuh harus merelakan kepemilikan seorang anak untuk Tuhannya gitu. Karena segalanya itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah. Jadi makna kurban itu adalah menggugurkan rasa milik kita terhadap dunia kayak begitu. Karena segalanya milik Allah. Itu titipan. Begitu kawan-kawan ya. Makanya kalau punya harta nih bagi-bagi ke yang lain. Karena kan ada bagiannya gitu. Apalagi kalau udah mampu berkurban tapi nggak berkurban, kata Nabi jangan mendekati tempat saya sholat gitu, malu gitu kan. Tapi gue juga nggak berkorban. Alhamdulillah. Tapi ya teman-teman kita, kawan-kawan buruh kita nih yang di Pajajaran ini semuanya kita balikan lagi, ini sedekah semua kawan-kawan Pajajaran, kawan-kawan buruh Pajajaran semuanya pahalanya insya Allah kebagian, karena kan kita beli domba juga dari hasil uang apa teh namanya? Iuran kos. Uang Jumat Berkah. Oh, iya. yang ditenggarai oleh Bung Udin sebagai ketua RPP begitu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di edisi kurban tahun depan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, semuanya sehat walafiat dan diberikan waktu untuk selalu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hidup buruh. Salah balik. Hidup buruh.